Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul Aplikasi Mikrobiologi pada Bidang Pangan dan Industri. Kami beranggotakan 5 orang, yaitu Cutnur Kemaladewi, Laila Safitri, Nelda Fitri, Ulil Hamdi, dan Zahara Afnita. Selanjutnya, saya Laila Safitri akan mempresentasikan tentang mikrobiologi pada pangan dan industri. Pangan merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia yang penting. Pangan berupa energi yang berupa karbohidrat, lemak, mineral, protein, dan lain-lain, serta vitamin. Mikrobiologi pangan biasanya mencakup pembuatan bahan pangan yang melibatkan mikroba sebagai bahan di dalamnya. Industri merupakan memproduksi bahan pangan seperti obat-obatan, bahan setengah jadi, aditif, pewarna, dan lain-lain. Mikrobiologi industri dapat diartikan sebagai memproduksi mikroba secara besar-besaran dengan peralatan yang telah mencakup dalam pembuatan memproduksinya. Selanjutnya saya akan mempresentasikan tentang mikroba bagi manusia pada bidang pangan dan industri. Mikroba bagi manusia pada bidang pangan dan industri terbagi menjadi dua, yaitu mikroba yang menguntungkan dan mikroba yang merugikan. Mikroba yang menguntungkan berperan dalam proses perombakan dan penyusunan senyawa organik atau makanan, sehingga menghasilkan berbagai produk yang bermanfaat bagi manusia. Berbagai produk makanan olahan mikroba sebagai pemroses atau biomasa mikroba sebagai bahan baku. Mikroba yang menguntungkan ini biasanya dapat membuat bahan pangan ataupun memproduksi suatu bahan seperti vaksin dan lain-lain untuk memproduksinya sehingga proses tersebut berhasil dan tidak terkontaminasi dengan mikroba-mikroba yang merugikan. Mikroba yang merugikan berperan sebagai agen pengkontaminasi dan pembusukan pada makanan sehingga menyebabkan kerugian pada reproduksi pangan. Biasanya yang merugikan ini contohnya terdapat pada roti yang dapat berjamur dan membusuk, dan dapat juga terjadi pada pembuatan obat-obatan yang telah terkontaminasi, serta pada pembuatan makanan seperti tempe dan tapai yang difermentasi. Sehingga ketika dia membusuk ataupun dia tidak jadi, maka dia telah terkontaminasi oleh mikroba-mikroba yang merugikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh presentasi selanjutnya. Baik, saya akan melanjutkan dari Laila Safitri, di mana slide berikut ini yaitu mikroba banyak dimanfaatkan dalam bidang pangan dan industri, di mana ukuran mikrobis sehingga rasio antara luas permukaan dan volume menjadi tinggi kontak dengan substrat maksimum, di mana mikroba ini besar volumenya pada permukaan. Sedangkan poin kedua, memiliki daya reproduksi yang sangat cepat bila dibandingkan dengan organisme lain, di mana mikroba ini pada pangan ini memiliki hasil atau produksi yang lebih banyak dibandingkan dengan lainnya. Yang ketiga, ada memiliki genom sederhana sehingga mudah direkayasa. Dimana pada genom ini ialah untuk mengendalikan rekayasa genetika. Yang keempat, tidak menghasilkan senyawa toksik bagi lingkungan. Maksudnya mikroba ini tidak mengganggu atau sebagai bahaya bagi lingkungan lainnya. Yang kelima, ada mudah dikembangbiakkan di laboratorium sehingga substrat yang sederhana. Pada laboratorium ini mikroba telah diatur seperti suhu dan temperaturnya itu sudah diatur. Itu ada manfaat fermentasi dalam pangan. Berperan dalam proses fermentasi bahan baku makanan dan minuman hasil fermentasi. Pada minuman ini hasil fermentasinya seperti yang kita ketahui, seperti susu kefir, di mana susu kefir ini itu produksi yogurt yang mirip dengan susu yogurt. Sedangkan pada hasil makanan dari fermentasi ini seperti yang kita ketahui seperti kimchi, tape, dan lain sebagainya. Sedangkan berperan dalam
Sedangkan peran dalam meningkatkan gizi makanan seperti kedelai, tempe, dan nilai gizi lainnya. Di mana makanan bergizi ini merupakan yang memiliki cukup seperti kandungan karbohidrat, protein, serta lemak dan juga mineral. Sedangkan peran dalam pengadaan bau dan rasa seperti susu dan yogurt, yaitu memiliki cita rasa yang sangat khas. Sedangkan poin keempat itu sebagai sumber protein, di mana protein ini ialah di mana contoh dari protein inilah seperti jamur yang berbentuk makrofage, contohnya seperti jamur tiram, jamur merang, serta jamur shake. Di mana jamur merang ini ialah memiliki kandungan protein yang sangat banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zahra Afnita akan melanjutkan presentasi dari Delta Fitri, yaitu manfaat fermentasi dalam pangan. Fermentasi dapat diterapkan pada bahan makanan dan minuman. Manfaat utama dari fermentasi adalah mengubah karbohidrat menjadi asam organik yang bisa mengawetkan makanan. Fermentasi dapat memperkaya variasi makanan menjadi lebih berwarna, berasa, dan teksturnya juga lebih beda. Fermentasi berperan dalam meningkatkan gizi makanan jika diolah dengan benar, misalnya pada tempe, natto, dan tape. Fermentasi dapat mengawetkan makanan dengan menghasilkan asam asetat, asam laktat, dan berperan dalam pengadaan bau dan rasa seperti pada yogurt. Kemudian sebagai sumber protein seperti jamur tiram, jamur merang, dan jamur shiitake. Kemudian fermentasi berdasarkan produk. Produk fermentasi yang mengandung alkohol diantaranya ada anggur atau wine, bir, tape, sake, whisky, cider, dan lain-lain, yang melibatkan senyawa glukosa, etanol, dan karbon dioksida. Sedangkan produk fermentasi yang tidak menggunakan alkohol ada yogurt, tempe, kimchi, kombucha, kefir, keju, kecap, dan lain-lain. Ia melibatkan senyawa kimia seperti asam glukosa, asam laktat. Kemudian selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ulil Hamdi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ulil Hamdi. Saya akan melanjutkan presentasi daripada Zahra Afnita dalam menjelaskan aplikasi mikrobiologi pada bidang pangan dan industri. Jadi sebagaimana kita ketahui, dalam proses industri ataupun dalam bidang pangan seringkali melibatkan objek mikrobiologi untuk mendukung ataupun memudahkan suatu produk dibuat, seperti halnya dalam contoh pembuatan wine putih dan wine merah. Jadi pada pembuatan anggur putih itu pertama dilakukan pembuangan batang anggur dan kemudian dihancurkan, anggur tersebut dihancurkan. Setelah itu jus anggur tersebut ataupun anggur yang telah hancur tersebut dibiarkan kontak dengan kulit ataupun diinjak, dalam kasus ini diinjak selama 16 sampai dengan 24 jam. Dengan juga ditambahkan SO2 dan diperas, anggur tersebut diperas dan kemudian ampasnya dibuang. Setelah itu anggur yang telah diperas tersebut dimasukkan ke dalam tong fermentasi selama 10 sampai 15 hari dan juga dimasukkan ragi yang juga berfungsi untuk memfermentasikan anggur tersebut. Kemudian anggur tersebut dituak ataupun dimasukkan ke dalam wadah tertentu dan dibiarkan selama 5 bulan. Dan setelah 5 bulan anggur tersebut difiltrasi ataupun disaring dari ampas-ampasnya
kemudian dibotolkan dan anggur siap diedarkan. Setelah itu, sedangkan pada proses anggur merah ataupun red wine, yaitu juga dilakukan pembuangan batang dan penghancuran anggur. Anggur tersebut setelah dibuang batangnya dan dihancurkan, dan kemudian langsung difermentasi selama 3 minggu tanpa dibuang ampasnya terlebih dahulu. Setelah diperas, kemudian baru dibuang ampasnya, dan anggur tersebut dimasukkan ke dalam tong, dan yang mana tong tersebut diganti ataupun ditukar sebanyak 3 kali dalam setahun, ataupun 4 bulan sekali dipindah tempat untuk untuk menyimpan anggur tersebut. Kemudian dimasukkan setelah 2 tahun dimasukkan ke dalam tong pengendap. Setelah itu disaring dan dibotolkan selama 6 bulan. Kemudian red wine siap diedarkan. Dan setelah itu, pada masalah tempe, produk fermentasi tradisional Indonesia hasil fermentasi kedelai dan kapang Rhizopus sp. Tempe memiliki kandungan gizi dan daya cerna tinggi, serta memiliki kandungan isoflavon sebagai antioksidan. Heseltine menyebutkan yang telah meneliti terdapat 60 strain dari 6 spesies Rhizopus yang berperan dalam pembuatan tempe, yaitu Rhizopus oligosporus, Rhizopus arizus, dan Rhizopus arizai, dan Rhizopus stoloniferus, Rhizopus formosinensis. Jadi, sebagaimana kita ketahui, karena kebanyakan warga Indonesia itu pernah makan tempe. Bagaimana sih cara membuat tempe tersebut? Jadi, tempe itu dibuat melalui proses fermentasi. Fermentasi secara tradisional di Indonesia, yaitu hasil fermentasi antara kedelai dan kapang Rhizopus sp. Yang mana melalui penelitian, tempe disebutkan memiliki kandungan gizi dan daya cerna tinggi, serta memiliki kandungan isoflavon sebagai antioksidan. Menurut Heseltine yang meneliti tahun 1965, terdapat sekitar 40 strain dalam 6 spesies Rhizopus yang berperan dalam pembuatan tempe. Terdapat 6 senyawa ataupun 6 bakteri, 6 objek mikrobiologi, yaitu Rhizopus oligosporus, Rhizopus arizus, Rhizopus oryzae, Rhizopus stoloniferus, dan Rhizopus formosinensis. Demikianlah dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cuk Nur Kemaladewi akan mempresentasikan tentang aplikasi mikrobiologi pada bidang pangan dan industri. Saya akan melanjutkan presentasi dari Zahra Afnita, yaitu tentang fermentasi susu. Susu fermentasi adalah salah satu bentuk deverifikasi bahan pangan asal susu, dan sudah dikenal sejak ribuan tahun yang lalu dan merupakan produk perkembangan ilmu teknologi. Produk fermentasi susu merupakan bagian penting dalam olahan susu di seluruh dunia. Salah satu contoh susu fermentasi yaitu olahan yogurt. Jenis mikroorganisme yang digunakan pada olahan yogurt yaitu bakteri atau asam laktat atau BAL, seperti Lactobacillus sp. Yogurt memiliki banyak manfaat untuk kesehatan tubuh. Contohnya dapat dikonsumsi oleh penderita laktose intoleran karena proses pembuatan yogurt menurunkan 25% kadar laktose sehingga aman untuk dikonsumsi.
Selanjutnya, dalam mempelajari aplikasi mikrobiologi pada bidang pangan dan industri dapat disimpulkan bahwa pangan adalah salah satu kebutuhan dasar manusia yang penting pada rantai reproduksi makanan. Sedangkan industri memproduksi bahan pangan seperti obat-obatan, bahan setengah jadi, aditif, warna, dan lain-lain. Perbedaan pangan dengan industri yaitu pangan tidak harus memiliki alat-alat yang canggih, sedangkan industri harus memiliki alat yang canggih untuk menghasilkan produk. Kesimpulan yang kedua yaitu mikroba bagi manusia dapat di bidang pangan dan industri dibagi menjadi dua, yaitu menguntungkan dan merugikan. Bakteri yang menguntungkan dapat menghasilkan produk, sedangkan bakteri yang merugikan dapat menyebabkan kerusakan pada produk. Contohnya yaitu Pseudomonas cacophlenanas, penghasil asam bongkrek pada tempe bongkrek. Mikroba banyak dimanfaatkan dalam bidang pangan dan industri. Mikroba yang dimanfaatkan tersebut seperti mikroba yang ukurannya mikroskopis, memiliki daya reproduksi yang sangat cepat dibandingkan organisme lain. Manfaat farmaseutik dalam bidang pangan dan industri, peran dalam proses penggandaan bau dan rasa seperti susu, yogurt, dan lain sebagainya. Sebagai sumber protein, contohnya pada jamur, yaitu jamur merang, jamur tirai, dan jamur yang kita konsumsi tiap hari memiliki banyak protein yang sangat tinggi. Fermentasi berdasarkan produk dapat dibagi menjadi dua, yaitu alkoholik dan non-alkoholik. Contoh fermentasi alkoholik atau mengandung alkohol yaitu minuman anggur atau wine, bir, tape, shake, dan whisky. Pada proses fermentasi alkoholik menghasilkan C2H5OH plus CO2 dan energi. Sedangkan non-alkoholik atau tanpa alkohol contohnya seperti tape, yogurt, kecap, kimchi, kombucha, kefir, keju, dan lain sebagainya. Sekian presentasi dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.